Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan fungsi dan cara merawat indera pendengaran dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, tulis, atau visual dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan rumah dengan benar. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Apakah kalian tahu nama permainan itu? Ya, benar sekali. Itu adalah permainan Bakiak. Yuk, kita simak teks berikut ini. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional yang menarik dan menantang. Bakiak atau terompah bakuak berasal dari Sumatera Barat. Adalah salah satu jenis permainan tradisional Indonesia yang memerlukan kerjasama dan kekompakan para pemainnya. Dengan melakukan permainan Bakiak, diharapkan kalian akan semakin terlatih dalam melakukan kerjasama dan kekompakan. Anak-anak, dari teks yang kalian simak tadi, di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah kalian tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian tambahan informasi untuk gagasan pokok. Sekarang, coba kalian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang sudah kalian simak tadi ya. Tuliskan pada buku tugasmu. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, ada gagasan pokok. Gagasan pokoknya adalah Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional yang menarik dan menantang. Yang kedua, ada gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya terdapat 2 kalimat. Kalimat yang pertama, Bakiak atau terompah bakuak berasal dari Sumatera Barat. Adalah salah satu jenis permainan tradisional Indonesia yang memerlukan kerjasama dan kekompakan para pemainnya. Kalimat kedua, dengan melakukan permainan Bakiak, diharapkan kalian akan semakin terlatih dalam melakukan kerjasama dan kekompakan. Anak-anak, saat bermain Bakiak, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik kan? Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Bu Guru memiliki fakta menarik tentang telinga. Yuk kita simak bersama ya. Yang pertama, dalam kondisi normal tidak pernah berhenti mendengar. Yang kedua, telinga bisa bersih dengan sendirinya. 3.
rambut halus di telinga tidak bisa tumbuh. Dan yang keempat, fungsi telinga menurun seiring bertambahnya usia. Lalu, kita akan mengetahui fungsi dan cara merawat indera pendengaran. Indera pendengaran, yaitu telinga, merupakan indera untuk mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Lalu, bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya, saat membersihkan telinga, ada baiknya untuk membersihkan pada bagian luar atau daun telinga saja ya. Anak-anak, kalian tadi sudah mengetahui tentang fungsi dan cara merawat indera pendengaran ya. Sekarang, ayo kita berlatih. Tuliskan 3 cara merawat indera pendengaran kalian. Tuliskan pada buku tugasmu. Sudahkah kalian menulis jawabannya? Yuk kita bahas bersama. Cara merawat indera pendengaran yang pertama, hindari volume terlalu keras. Jika di lingkungan kalian terdapat suara bising atau volume yang terlalu keras, sebaiknya kalian hindari ya. Yang kedua, hindari menggunakan cotton bud. Ingat, cara merawat indera pendengaran cukup kalian bersihkan bagian luar telinga dan daun telinga saja. Dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan telinga dengan rutin. Nah, anak-anak, saat kalian bermain bakiak, kalian sedang melatih kerjasama dan kekompakan antar anggota tim kalian supaya bisa mencapai garis akhir dan menjadi pemenangnya. Lalu, bagaimana cara-caranya supaya kerjasama dapat terwujud? Yang pertama, menghargai perbedaan. Kita harus bisa menghargai dan menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti perbedaan perilaku, budaya, agama, dan juga ras. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi, yaitu dengan menghargai perbedaan yang ada. Jika kita melakukan sikap toleransi, maka kerjasama akan terwujud. Yang ketiga, yaitu tenggang rasa. Menghargai dan menghormati orang-orang di sekitar kita, baik secara lisan maupun perbuatan kita. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui cara-cara terwujudnya kerjasama. Lalu, bagaimana dengan manfaat kerjasama? Manfaat kerjasama yang pertama, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme kita. Yang ketiga, memunculkan ide-ide kreatif kita. Dan yang keempat, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Sekarang, ayo kita berlatih. Coba kalian tuliskan 5 contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumahmu. Tuliskan pada buku tugasmu ya. Sudahkah kalian menulis jawabannya? Oke, kita bahas bersama. Contoh kerjasama di lingkungan rumah yang pertama, membantu ibu memasak. 2. Belajar bersama kakak atau adik. Yang ketiga, membersihkan kamar bersama kakak atau adik. Keempat, membantu ayah menyiram tanaman. Dan yang kelima, bermain bersama kakak atau adik kalian. Tentunya masih banyak lagi contoh kerjasama di lingkungan rumah kalian ya. Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah belajar yang pertama, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks.
Yang kedua, menyebutkan fungsi dan cara merawat indera pendengaran. Yang ketiga, menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan rumah kalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.